Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran kali ini yaitu tema cita-citaku, subtema aku dan cita-citaku. Oke, pada pembelajaran siang hari ini sebelum Bapak mulai, silakan dimohon untuk kepala kelas memimpin doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai? Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam upaya supaya kita sebelum memulai pembelajaran memiliki semangat dan juga tekad untuk memperoleh sesuatu di pembelajaran kali ini. Oke ya, Pak, putarkan ya. Oke, semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, saya absen dulu ya, supaya kita tahu berapa yang masuk dan juga siapa yang tidak masuk. Oke, Arif ada? Ya, oke, angkat tangan ya. Lalu ada Budi, ada, oke. Ada siapa lagi tuh? Si Ferdi, oke ya ada. Lalu Agus, ya ada, oke. Frida, ya ada, oke. Bagus. Terima kasih, semuanya masih masuk, ya tidak ada yang absen pada hari ini. Oke. Kita mulai pembelajaran hari ini yaitu tema cita-citaku, subtema aku dan cita-cita. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke cita-cita, kalian tahu nggak apa itu cita-cita? Cita-cita adalah, ada yang tahu cita-cita itu apa? Apa? Frida apa? Cita-cita apa? Harapan, oke. Agus, mimpi, oke. Ya, jadi cita-cita adalah harapan atau mimpi yang akan kita capai atau akan kita perjuangkan untuk di masa yang akan datang. Bisa berupa profesi atau hobi kalian dari sekarang. Jadi cita-cita adalah suatu mimpi atau harapan yang kalian akan kejar atau akan kalian dapatkan di masa yang akan datang. Bisa berupa profesi ataupun hobi kesukaan kalian. Itulah cita-cita. Oke, ketika kita masuk pada cita-cita, hal yang paling mendasar adalah harapan kita ataupun mimpi kita. Ya, jadi saya yakin anak-anak sekalian di sini pasti memiliki cita-cita atau harapan yang berbeda-beda, tidak akan sama. Oke, sebelum kita mempelajari cita-cita ini nanti kita kupas lebih jauh. Sekarang anak-anak coba buka di halaman 3, buka, lalu di situ ada beberapa kolom, ada 3 kalau 4 tidak salah. Silahkan anak-anak isi atau anak-anak tulis apa saja yang akan kalian cita-citakan. Lebih dari 1 tidak apa-apa, silakan. Bapak beri waktu 5 menit. Silakan diisi. Oke, cukup. Sudah diisi. Sekarang anak-anak hasil yang kalian tulis tadi tetap ada di tempat dan nanti di akhir pembelajaran Bapak akan ambil. Oke ya, seperti itu. Oke, setelah tadi Bapak minta untuk mengisi kolom-kolom tadi, sekarang anak-anak buka di halaman 5, yaitu tentang di situ ada puisi yang berjudul Cita-citaku. Ya, anak-anak sekalian baca. Bapak beri waktu 3 menit, silahkan dibaca. Setelah dibaca, silahkan nanti anak-anak membuat kelompok atau grup. Jadi satu kelompok nanti Bapak minta diisi 3-4 anak. Oke, silakan. Oke, sudah paham isi dari puisi tersebut. Sekarang anak-anak menyusun kelompoknya. Ya, sekarang sesuai dengan kelompoknya, silakan. Oke, sudah. Ya, setelah itu tugasnya adalah yang pertama, dari puisi di atas
tolong cari ataupun kalian cari bentuknya, yaitu tentang ciri-ciri puisi dari penggalan-penggalan puisi tersebut di halaman 5 tadi yang berjudul Cita-citaku. Silakan dicari, ya kan. Setelah itu tulis ya, kelompok 1 hasil pekerjaan, silakan ditulis. Setelah itu nanti hasil pekerjaan kalian masing-masing kelompok maju ke depan dan memaparkan. Oke? Paham ya? Jadi silakan dikerjakan. Oke, setelah anak-anak tadi sudah Bapak minta untuk berkumpul dalam satu kelompok dan juga tadi telah berdiskusi tentang mencari ciri-ciri dari puisi di atas tadi ya yang berjudul Cita-citaku. Sekarang di bawahnya itu kan ada soal ada bacaan seperti cerita, yaitu tentang profesi, salah satu profesi yaitu dokter hewan. Ya, sekarang anak-anak baca. Oke, saya beri waktu 5 menit. Silakan. Oke, sudah baca semua ya tadi mengenai cerita yang berjudul pekerjaan atau profesi sebagai dokter hewan. Nah, sekarang apa sih itu dokter hewan? Bapak tanya, apa sih itu dokter hewan? Ada yang tahu dokter hewan? Ya, oke, belum ada yang tahu ya. Jadi dokter hewan itu adalah dokter yang spesialis menangani penyakit yang dialami atau diderita oleh hewan. Betul. Jadi bukan dokter yang menangani pasien atau merawat manusia. Jadi kalau anak-anak di rumah punya hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, dan lain-lain, misalnya sakit ataupun sedang mengalami masalah di makanannya atau seperti apa, pokoknya sakit, itu membawanya bukan ke dokter manusia. Ya seperti kalian misalnya sakit kan dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Tapi ini berbeda. Jadi khusus hewan adalah seorang dokter hewan. Profesi dokter hewan juga tidak kalah mulia dengan dokter manusia karena sama-sama membantu ataupun menolong dalam menyelamatkan nyawa makhluk hidup. Jadi sama pentingnya. Oke, sekarang di sini anak-anak ya, dokter hewan ini kan pasti selalu bergelut ataupun berurusan dengan namanya kesehatan hewan. Oke, tentu pasti dokter hewan di sini tuh pasti paham sekali ya bagaimana hewan itu hidup, hewan itu berkembang, hewan itu tumbuh, hewan itu berkembang biak ke depannya seperti apa ya, pola-pola makan makhluk hidup semuanya pasti tahu ya, namanya dokter hewan. Oke. Sekarang anak-anak ya, yang perlu kalian ketahui adalah tentang pentingnya atau apa sih pertumbuhan makhluk hidup. Jadi ya di sini Bapak akan jelaskan bagaimana itu siklus hidup ataupun pertumbuhan makhluk hidup. Jadi di sini Bapak sudah mengambil contoh seperti ini siklus hidup ya, siklus makhluk hidup. Yang pertama di sini ada contoh yaitu kucing. Jadi ya seperti ini. Siklus pertumbuhan makhluk hidup itu semuanya makhluk hidup mengalami siklus ya, tidak hanya kucing. Jadi tikus bisa, ayam bisa, burung bisa, kupu-kupu bisa, dan lain sebagainya. Nah, kucing ini sebagai hewan mamalia. Jadi hewan yang siklus hidupnya itu melalui cara melahirkan. Jadi mamalia itu semuanya melahirkan. Binatang yang berkategori atau berjenis hewan mamalia adalah semuanya melahirkan. Jadi seperti ini siklusnya. Yang pertama adalah kucing dewasa ataupun kucing betina yang kemudian hamil dan melahirkan anak kucing. Setelah menjadi anak kucing menjadi kucing muda. Ya, jadi setelah dari anak kucing ini menjadi kucing muda. Jadi gambaran siklus itu seperti ini. Jadi siklus pertumbuhan makhluk hidup itu seperti ini, berputar. Tidak ada siklus makhluk hidup itu lurus, tidak kembali, itu tidak mungkin. Karena siklus itu hukumnya berputar. Jadi setelah melahirkan menjadi dewasa melahirkan kembali, berputar terus. Ya, jadi siklus pertumbuhan adalah seperti roda. Ya, roda kehidupan. Sama seperti manusia. Manusia itu nanti dewasa, melahirkan anaknya dewasa lagi, melahirkan lagi, dan seterusnya. Jadi terus berputar dan tidak akan pernah berhenti sebelum adanya kiamat.
Ya, jadi seperti itu. Jadi siklus pertumbuhan hewan itu seperti ini. Ini Bapak ambil dari contoh mamalia. Nah, sekarang anak-anak Bapak minta silahkan mencari contoh siklus hidup, ya. Boleh terserah, tidak hanya dari ras mamalia atau yang melahirkan, boleh yang bertelur atau boleh yang lainnya, ya. Jadi silahkan anak-anak cari contoh siklus makhluk hidup yang mungkin ada di sekitar kalian, tidak usah jauh-jauh, yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang tetap di kelompok yang tadi, ya, sama seperti kelompok tadi, silahkan berdiskusi. Bapak beri waktu 10 menit. Jadi untuk mencari contoh lain dari siklus hidup makhluk hidup atau hewan, ya, siklus hidup hewan. Silahkan cari, Bapak beri waktu 10 menit. Terserah, ya, tidak hanya mamalia, ras lain atau jenis lain diperbolehkan. Silakan mencari, Bapak kasih waktu dulu 10 menit. Silakan. Oke, cukup, ya. Sekarang masing-masing kelompok lembar kerjanya atau lembar diskusi tadi silahkan dikumpulkan melalui ketua kelas satu persatu, ya kan. Sekaligus tadi yang pertama yaitu tentang apa tadi, cita-cita, ya. Kalian menuliskan cita-cita kalian, apakah mimpi-mimpi kalian tadi, ya kan, kalian tulis satu persatu, itu dikumpulkan juga. Silahkan serahkan pada ketua kelas. Oke, ya, silakan. Oke, sudah, ya, sudah seperti ini. Lembarnya bagus, ya, pekerjaannya semuanya sudah sesuai, ya, dengan perintah yang Bapak sampaikan tadi. Oke, terima kasih. Lalu untuk pada akhir pembelajaran kali ini kita akan mereview sedikit dari awal tadi, yaitu masalah cita-citaku. Oke, setiap manusia itu penting untuk memiliki cita-cita, karena cita-cita nantinya kelak di saat kalian dewasa itu akan menjadi suatu mata pencarian atau profesi kalian untuk menjalani kehidupan. Jadi cita-cita itu penting guna Anda atau kalian semua anak-anak, yaitu dalam mencari pekerjaan. Jadi pasti hubungan eratnya suatu cita-cita itu pasti profesi untuk menghasilkan rezeki atau uang untuk biaya kehidupan ke depan. Jadi cita-cita itu sangat penting. Makanya Bapak harap anak-anak mulai dari sekarang itu sudah memikirkan cita-cita apa yang akan kalian raih ke depan. Boleh itu kalian menjadi seorang dokter, tentara, polisi, pilot, dan lain sebagainya. Silahkan, bebas, ya. Boleh lebih dari satu, tidak apa-apa, asalkan anak-anak konsisten. Oke, ya. Setelah itu yang kedua, kita masuk pada contoh tadi seperti profesi dokter hewan. Ya, dokter hewan ini sangat mulia juga karena menolong nyawa makhluk hidup. Jadi profesi apapun itu sebenarnya mulia asal kita melakukan dengan baik dan benar. Dan tentu saja dengan cara-cara yang baik juga. Jadi jangan dengan cara yang buruk. Seperti itu. Oke, setelah dari dua ulasan tadi, di pembelajaran kali ini yaitu yang paling terpenting adalah pesan Bapak, bermimpilah. Karena dengan bermimpi, anak-anak bisa mencapai sesuatu itu. Bahkan tidur saja, bahkan mimpi saja itu perlu tidur. Jadi proses itu memang panjang, tapi mimpi-mimpi anak-anak sekalian itu pasti akan sangat berguna untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini. Sekian dari Pak Dhani. Oke, terima kasih, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.